alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kita dapat berkumpul pada sore hari ini di Ba'da Asar ini. Insyaallah kita akan laksanakan materi kajian tentang manasik umroh. Jadi pada sore hari ini yang kita bahas nanti adalah tata cara ibadahnya. Nanti kalau Bapak Ibu pengen tanya tentang jadwal pesawat, tentang bagasi, tentang kumpul di mana, itu nanti ada tempatnya sendiri. Jadi ada acaranya sendiri. Kalau untuk pada sore hari ini, acaranya adalah membahas tentang tata cara ibadah umroh, yang kemudian disebut dengan manasik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ali Haidar Ahmad. Saya pengajar di salah satu pondok di Jogja, di Sleman, pondok pesantren namanya Al Bayan, dan materi yang saya ampu di sana adalah tentang sejarah Nabi. Sehingga nanti kita belajar juga tentang umroh ini berkaitan dengan tata cara ibadahnya. Nanti sedikit kita bisa beri sejarahnya untuk kemudian kita bisa memahami bahwa ternyata ibadah umroh ini bukan hanya mendatangi tempat berupa Baitullah, tapi juga ada sisi yang kemudian Allah perintahkan kita belajar tentang tema sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Sudah di sharing ya materinya sama Mbak Putri tentang manasik umroh. Jadi manasik dari kata nusuk. Nusuk itu artinya ibadah. Ibadah, tata cara ibadah, yang kemudian makna lain kita sering dengar istilah dengan fikih. Jadi kata ibadah dari kata nusuk yang kemudian jadi kata manasik. Ini yang kemudian sekali lagi jadi materi kita pada sore hari ini lebih banyak membahas tentang tata cara ibadahnya. Jadi kalau nanti urusannya tentang teknis, tentang packing, tentang pakaiannya apa dan saya itu nanti. Kita nanti akan bahas tentang tata cara ibadahnya. Ya, kita langsung aja ke materinya. Manasik umroh ini kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bismillah ini, dengan menyebut asma Allah, Allah berkahi acara kita. Mulai dari kajian ini sampai besok Bapak Ibu berangkat dengan jadwal masing-masing. Sampai kemudian Allah terima ibadah umroh Bapak Ibu semua, jamaah semua. Sehingga Allah berikan mabrur. Mabrur dari kata barokah yang artinya kebaikannya bertambah. Insya Allah semoga pulang umroh jadi tambah baik. Nanti pengen umroh lagi, berangkat lagi. Jadi tambah baik lagi insya Allah ya. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 196. Ini dalil tentang perintah ibadah umroh. Wa atimul hajja wal umrota lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Nah, ini penting sekali, mohon diperhatikan kalimat ini, wa atimul hajjata wal umrota lillah. Jadi umroh kita adalah karena Allah, bukan karena mau jalan-jalan, bukan karena mau nyari foto, bukan karena mau nyari oleh-oleh di Arab, bukan. Tapi kita haji dan umroh dilakukan karena untuk mencari ridhonya Allah, mencari bahagianya Allah. Jadi sekali lagi kita bukan untuk melakukan aktivitas hanya jalan-jalan. Jalan-jalan nanti insya Allah dapat. Tapi jangan sampai kita salah niat. Niat kita hanya satu, yaitu untuk mencari ridhonya Allah. Lillah. Gitu. Ya, lanjut. Ya, pengertian umrah itu sendiri artinya berkunjung. Jadi pengertian umrah itu artinya berkunjung. Sebentar, apa? Ya, nanti materi bisa dikasih, insya Allah. Uh, Ya, menurut pengertian, umroh itu artinya berkunjung atau secara makna panjangnya adalah ibu, bapak semua, kita semua orang muslim berkunjung ke Mekah. Di mana kita tahu di Mekah ada bangunan namanya Baitullah dalam keadaan berikhram. Apa itu berikhram? Nanti kita akan jelaskan. Tapi intinya umroh adalah kita mengunjungi Baitullah, mengunjungi Ka'bah, yang kemudian di sana kita
mengikuti aturan yang Allah tentukan. Karena kita tamu Allah, ya harus mengikuti yang punya rumah. Yang punya rumah punya aturan, maka kita mengikuti apa yang sudah jadi aturan dari Allah, yaitu berpakaian ihram. Nah, apa itu ihram? Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Nah, jadi hampir urutan tata caranya mirip dengan haji, tapi ada yang berbeda, yaitu wukuf. Kalau umroh ini tidak ada wukuf, sehingga disebut dengan haji kecil. Jadi umroh itu haji. Nabi menyebutnya dengan haji, walaupun disebut untuk membedakan dengan haji yang dilaksanakan di bulan Dzulhijjah, disebut dengan haji kecil kalau umroh ini. Jadi apakah kita sudah melaksanakan haji besar? Jawabannya belum. Tapi umroh itu sudah termasuk dalam ibadah haji yang kemudian disebut dengan haji kecil. Ya, lanjut. Ya. Nah, sebelum kita melaksanakan umroh, sebelum kita melaksanakan ibadah apapun itu, dibiasakan untuk mencari tahu apa fadilahnya. Fadilah itu apa? Keutamaan. Jadi kita mencari ibadah, dalam melaksanakan ibadah itu carilah apa fadilahnya, apa keutamaannya. Jangan sampai kita udah menjalankan banyak aktivitas ibadah ternyata nggak tahu nih manfaatnya ibadah ini apa ya. Maka dengan begitu kita jadi antusias melaksanakan umroh ini karena kita tahu apa manfaatnya, apa keutamaannya, apa fadilahnya. Apa saja fadilahnya? Yuk kita bahas. Kita bahas mulai dari satu, menghapuskan dosa dan kefakiran. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Apa maksudnya hadis ini? Adalah satu perintah dari Rasul kita bahwa ternyata umroh itu menghapuskan dosa. Jadi kita bahasnya umroh ya, kita bahasnya umroh. Umroh itu bisa menghapuskan dosa. Jadi yang paling penting adalah dosa kita terhapus. Kalau umpamanya Bapak Ibu ternyata tidak bisa foto, umpamanya apapun penyebabnya, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena yang paling penting adalah dosa kita dihapus, diampuni dosa kita. Itu yang paling penting. Kalau sudah dosa dihapus, kata Nabi, jika diterima umrohnya, maka pahalanya adalah diberikan surga. Jadi tidak diberikan pahala haji kecuali surga. Artinya pahalanya adalah surga. Bagi siapa? Bagi mereka yang diterima haji atau umrohnya. Jadi sudahlah dihapuskan dosa-dosa kita, kemudian kita berhak mendapatkan surga apabila hajinya mabrur. Ini yang perlu dijadikan catatan buat kita semua ya. Dilanjutkan, itu fadilah pertama. Fadilah kedua, itu adalah menghapuskan dosa dari umroh ke umroh berikutnya. Ini maksudnya gimana? Kita baca dulu hadisnya, bahwa antara umroh yang satu dengan umroh lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan Nabi ulang lagi dengan kalimat haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Jadi bagi Bapak Ibu jamaah semua yang mungkin pernah umroh, kemudian ini akan berangkat lagi, maka ketahuilah dari umroh ke umroh berikutnya itu menghapuskan dosa. Insya Allah. Sekali lagi, niatnya dengan lillah tadi. Niatnya hanya boleh diisi satu hal, yaitu Allah. Ridhonya Allah. Nggak boleh dicampur dengan urusan lain. Bicara niat, sekali lagi, niat itu sesuatu yang ada di dalam hati kita. Tujuan dari amal kita itu adalah niat. Adapun foto dan seterusnya nyari oleh-oleh itu nanti hanya bonus saja. Artinya kalau itu nggak dapat itu nggak apa-apa. Yang penting dapat ridhonya Allah dan diampuni dosa-dosa kita insya Allah. Ya lanjut, di antara keutamaan atau fadilah mendapatkan umroh atau pahala umroh itu ada menghapuskan dosa di antara dua umroh. Ya selanjutnya. Yang nomor tiga, mendapatkan pahala jihad. Nah, ini untuk khususnya untuk para ibu-ibu, perempuan, muslimah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah wanita juga wajib jihad?" Perlu difahami, kata jihad di sini yang dimaksud adalah perang. Jadi jihad itu ya memang di masa itu adalah identiknya dengan perang. Beliau menjawab, "Ya, wanita juga wajib untuk berjihad. Tapi jihadnya tanpa ada peperangan." Apa maksudnya? Karena maksudnya adalah haji dan umroh. Jadi bagi
muslimah yang berangkat umroh karena Allah, maka di sisi Allah pahalanya seperti orang berperang. Orang berperang itu dalam perjalanannya dia mendapatkan pahala yang luar biasa, bahkan meninggalnya menjadi syuhada. So, ini khusus untuk muslimah, untuk perempuan. Ya, lanjut. Nah, ini kita bicara pahala, melipat gandakan pahala sholat. Dalam hadisnya yang disebutkan adalah pahala sholat, sehingga ulama tidak membahas tentang pahala ibadah yang lain. Yang dimaksud di sini sholat. Jadi sholat di Masjidil Haram itu kali lipatnya adalah 100.000 kali lipat. Selain di Masjid Ka'bah, di Masjidil Haram. Jadi sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat dibanding sholat kita di masjid di kampung kita. Pokoknya masjid di luar Masjidil Haram itu pahalanya umpamanya satu, maka di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Ini pahalanya. Tapi untuk Masjid Nabawi itu juga ada fadilahnya, yaitu 1.000 kali lipat dibanding masjid yang lainnya. Jadi Nabi bersabda, selagi sholat di masjidku, yang dimaksud masjidnya Nabi adalah Masjid Nabawi, berarti yang di Madinah, lebih utama 1.000 kali lipat dibanding masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram kelipatannya adalah 100.000 kali lipat. Ini bicara tentang fadilah atau keutamaan sholat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Itu fadilah yang keempat. Ya, silakan dilanjut. Nah, ini yang perlu dipersiapkan. Ini penting banget. Mohon walaupun sepertinya ini sepele, tapi ini penting sekali. Mohon jamaah semua, Bapak Ibu semua memperhatikan di poin-poin ini. Yang pertama adalah memantapkan niat karena Allah. Ini satu poin yang mohon diperhatikan. Memantapkan niat karena Allah itu sudah menjadi hal mutlak. Kita tidak bisa mencampurkan urusan niat dengan urusan lain selain Allah. Jadi misal gini, saya niatnya umroh untuk mencari ridhonya Allah, juga sekalian mau nyari oleh-oleh di sana. Boleh apa enggak? Kalau itu dijadikan niat, jawabannya adalah tidak boleh. Tapi kalau Bapak Ibu semua, jamaah semua, niatnya adalah mencari ridhonya Allah, sampai di sana, sudah selesai umrohnya, kemudian Ibu pengen belanja, pengen foto, itu boleh, enggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah mencampurkan keinginan itu dalam urusan niat. Itu yang tidak diperbolehkan. Ini yang kemudian menjadi pembelajaran buat kita, hati-hati jangan sampai kita salah niat. Sudah jauh-jauh dari Indonesia sampai di Masjidil Haram, sampai Masjid Nabawi, salah niat. Kalau salah niat sudah pasti ditolak oleh Allah. Bagaimana tanda ditolak amalnya? Banyak sekali. Ulama membahas tentang apa saja yang membuat amal kita ditolak. Salah satunya adalah mencampurkan niat urusan Allah dengan urusan dunia. Kedua adalah fungsi umroh atau haji adalah menambah keimanan, memperkuat keimanan. Apa itu keimanan? Keimanan adalah rasa cinta, rasa kagum kita kepada Allah. Jadi kalau pulang dari umroh, harusnya dia makin tawaduk, harusnya dia makin rendah hati, harusnya justru dia makin sayang kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk. Harusnya. Jadi bukan malah jadi sombong, bukan malah jadi takabur, bukan itu. Jadi tidak ada orang berangkat haji dan umroh kecuali bertambah kebaikan, kecuali dia insya Allah mabrur dan diterima amalnya. Ya, nanti sesi tanya jawab silakan ditulis saja, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan, artinya kini bagian dari kita juga mohon ampun kepada Allah dengan perjalanan umroh ini, insya Allah Allah terima taubat kita. Ya, kemudian ini perlu dilatih. Ini bagian dari akhlak dalam Islam, yaitu kesabaran. Apa itu kesabaran? Kesabaran bukan hanya nahan. Kesabaran itu sesuatu yang kita berhusnudzon kepada Allah. Kayaknya ini nggak enak nih, suasananya nggak enak, tapi kemudian kita husnudzon kepada Allah, ini pasti kebaikan. Dan kebaikan itulah yang kemudian diikuti dengan husnudzon kepada Allah, itulah kesabaran. Jadi bukan hanya nahan. Kalau cuma nahan itu bukan sabar namanya. Sabar itu dia punya pikiran bahwa ini pasti baik dari Allah untuk saya. Cuma kebaikannya belum kerasa. Itu ada husnudzon di situ. Nah, itu perlu kesabaran. Umpamanya lagi jalan menuju Masjidil Haram, hotelnya umpamanya agak jauh, tapi kita tahu bahwa yang jauh ini justru menambahkan pahala langkah kaki kita. Jadi setiap orang berjalan menuju ke masjid,
maka ada ampunan dan ada kasih sayang Allah berikan di setiap langkah kakinya. Jadi kita husnudzon kepada Allah. Kemudian yang kelima ini juga penting, rutin berolahraga. Mulai dilatih jalan kaki, kalau umpamanya perlu belanja ke warung depan yang biasanya pakai motor umpamanya, sekarang mulai dilatih berjalan. Karena nanti kita akan banyak berjalan di sepanjang perjalanan umroh kita, dalam artian pelaksanaan umroh, mulai dari tawaf, sa'i, itu menempuh jalan kaki yang cukup panjang. Yang mungkin buat kita yang tidak terbiasa, cukup akan melelahkan, maka itulah dipentingkannya, diperlukannya latihan, dibiasakan jalan kaki. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan ridhonya. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya, silakan. Ya, ya, syarat umroh. Ini siapa saja yang boleh melaksanakan umroh? Ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah orang Islam. Orang Islam, maka orang kafir tidak boleh umroh. Bagi Masjidil Haram itu hanya boleh dimasuki oleh orang-orang Muslim. Jadi orang bersyahadat baru boleh masuk ke Masjidil Haram karena nanti dia harus umroh. Syaratnya pertama Islam. Yang kedua balik. Balik itu berarti dia sudah mencapai tingkat kedewasaan. Dia sudah, kalau laki-laki kita tahu ada mimpi basah, kalau perempuan ada darah haid. Itu artinya balik. Bagaimana kalau membawa anak-anak, apakah juga diterima pahalanya? Ulama menyebut pahalanya untuk orang tuanya. Tapi kemudian apakah diterima? Insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Adapun anak-anak tetap tidak ada masalah untuk diikutkan dalam perjalanan umroh. Yang ketiga adalah berakal. Artinya dia orang yang sehat akalnya. Bukan orang yang dalam keadaan, mohon maaf, gila atau kemudian linglung, pikun, dan seterusnya. Itu tidak masuk dalam syarat wajib umroh. Yang keempat adalah merdeka. Ini pembahasannya adalah temanya tentang di masa pada saat itu ada tema tentang eh, keperbudakan. Jadi ada budak, sehingga di sini ada disebutkan tentang tema merdeka. Yang kelima adalah mampu. Mampu di sini bukan hanya masalah dana, tapi juga tentang fisik, tentang kekuatan fisiknya, imannya itu dia pada sisi eh, mampu. Gitu. Yaitu syaratnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini hal-hal yang disunahkan sebelum. Jadi perlu diperhatikan ada kata sebelum. Hal-hal yang disunahkan sebelum umroh, yaitu memotong kuku, memotong rambut, dan juga berbagai bulu yang perlu dipotong, kemudian mandi, keramas, memakai parfum, dan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Artinya ini dilaksanakan sebelum kita melaksanakan ibadah umroh yang nanti awalnya disebut dengan niat dan mikot. Nanti kita bahas. Tapi sekali lagi ini materinya yang saat ini adalah hal-hal yang disunahkan sebelum. Jadi sebelum kita mulai niat, sebelum kita memulai umroh kita, Bapak Ibu jamaah semua disunahkan untuk membersihkan kuku kita, dipotong, rambutnya dipotong, dalam artian di sini dipendekkan karena nanti ada kaidah tentang tahalul, yaitu tentang memotong, eh, menggundul kepala untuk laki-laki. Kemudian disunahkan mandi, keramas, memakai wangi-wangian, parfum, dan seterusnya. Itu disunahkan. Setelah kemudian sudah berpakaian ihram, belum niat tapi belum mulai niat, maka disunahkan untuk sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ya, lanjut. Ya, tata cara sholat ihram ini nanti kalau kita sudah ada di pembahasan tentang menggunakan pakaian ihram, jadi untuk laki-laki dengan 2 helai kain yang tidak berjahit, adapun untuk perempuan sepanjang menutup aurat tidak ada masalah. Jadi sudah kemudian kita akan disunahkan untuk sholat 2 rakaat, yaitu sholat ihram, yang mana rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah itu membaca surat Al-Kafirun. Dan di rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, suratnya ada yang dibaca adalah surat Al-Ikhlas. Ini tentu ada sejarahnya. Dulu Nabi ketika umroh, beliau melakukan sholat 2 rakaat, dan dalam 2 rakaat ini beliau membaca 2 surat ini, Al-Kafirun, untuk menegaskan tentang Islam ini tidak ada kompromi terhadap kesyirikan. La syarikalak. Sehingga lakum dinukum waliyadin. Itulah surat Al-Kafirun. Dan untuk menguatkan lillahnya, tauhidnya, Nabi memilih surat Al-Ikhlas. Ini menjadi panduan, menjadi sunnah buat kita ketika sholat ihram pun
dianjurkan 2 rakaat itu membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di rakaat keduanya. Ya, lanjut. Ya, wajib umroh. Nah, ini wajib. Jadi kalau ini dilanggar dengan sengaja atau lupa, sholatnya, maaf, umrohnya tetap sah, tapi wajib membayar dam atau memotong 1 ekor kambing. Yaitu wajib umroh itu adalah berniat. Jadi kita melakukan niat di tempat mikot namanya. Jadi perlu difahami Bapak Ibu, ini saya kasih gambaran sedikit bahwa ketika kita sudah eh, berangkat nih dari umpamanya mau ke Mekah, di Mekah itu untuk umroh dia ada beberapa tempat yang disebut sebagai tempat mikot untuk memulai ibadah umroh. Nah, tempat-tempat ini sudah ditentukan oleh syariat Islam, sudah ditentukan. Salah satunya kalau dari Madinah mau ke Mekah itu ada namanya Bir Ali, ada Dzulkhulaifah namanya tempatnya. Nah, di situ Bapak Ibu semua, jamaah semua nanti mulai berniat. Tapi sebelum berniat, Bapak Ibu sudah mengganti, untuk yang laki-laki mengganti dengan pakaian ihram tadi. Sehingga ketika sudah mulai niat mikot, maaf, niat umroh di mikot, maka berikutnya ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Yang tadi sebelumnya itu boleh dilakukan, tapi kemudian setelah kita sudah membaca niat, maka mulai dari situlah tidak diperbolehkannya melakukan yang nanti ditentukan oleh syariat kita. Apa saja nanti insya Allah kita akan bahas ya. Lanjut ya. Niat umroh. Nah, niat umroh jadi dilakukan di tempat yang kemudian disebut dengan mikot, tempat dimulainya ibadah umroh. Jadi kita nggak bisa mikot itu atau memulai umrohnya di sembarang tempat, itu nggak boleh. Sudah ditentukan. Ada Kornul Manazil, ini dari orang-orang yang berangkat dari Mekah, maaf, ke Mekah dari Jeddah. Itu nanti ada tempat. Jadi nanti tergantung Bapak Ibu semua dalam jadwalnya dengan AM Tour ini, jadwalnya yang mana. Tapi kebanyakan ke Madinah dulu. Nah, di Madinah itu nama mikotnya, tempatnya namanya Bir Ali. Jadi sekali lagi tempat-tempat mikot telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada beberapa tempat yang kemudian dilalui oleh kita dari AM Tour. Biasanya ada dari Bir Ali. Walaupun ada beberapa nanti ada yang mungkin berbeda, sangat sangat mungkin. Tapi intinya niat umroh dimulai dari mikot. Tempat mikotnya sudah ditentukan, tempat-tempat tersebut. Jadi boleh nggak kita mulai niatnya dari hotel misalkan? Tidak boleh. Membaca niatnya dari mikot. Berpakaian ihramnya dari hotel mungkin boleh, nggak masalah. Tapi ketika sudah di tempat mikot, membaca niatnya bersama-sama, nanti ada mutawif atau pemandu yang nanti akan mengajari, menuntun kita dalam membaca bacaan niatnya. Insya Allah nanti diajarkan. Itu tempatnya ada Qurul Manazil, ada Bir Ali kalau dari Madinah, ada Juhfah. Juhfah ini dari orang yang berangkatnya dari wilayah Syam, jadi wilayah Palestina, Syria, atau Mesir dan sekitarnya. Ada Dhatu Air, ini tempat dari wilayah Irak. Jadi kalau berangkatnya dari Irak itu namanya Dhatu Air. Sama Yalamlam. Yalamlam ini wilayah yang orang berangkatnya dari arah Yaman. Jadi ketika orang berangkat ke Mekah itu sudah ditentukan tempat-tempatnya. Nah, kalau sudah memakai pakaian ihram dan sudah niat, maka dari situlah ada larangan-larangan yang harus dijaga, tidak boleh dilanggar. Kalau sampai dilanggar, maka ada beberapa konsekuensi. Tadi sudah kita sebutkan, diantaranya adalah membayar dam, membayar denda dalam bentuk menyembelih kambing. Jadi dimulainya dari mikot ya Bapak Ibu, bukan pada saat tawaf. Ini sering banget terjadi kesalahpahaman, dikiranya larangan-larangan dalam berihram itu hanya pada saat tawaf dan sa'i. Padahal bukan begitu. Mulai dari kita mikot, disitulah ada larangan. Ya, berikutnya insya Allah semoga kita bahas tentang apa saja yang menjadi tahapan berikutnya. Ya, lanjut. Nah, kita masih di niat umroh. Sebenarnya simpelnya adalah labbaik Allahumma umrotan. Aku sambut panggilanmu. Jadi kita dipanggil Allah maka disambut. Jadi kalau misalkan orang dipanggil oleh Allah untuk umroh, untuk haji, maka sambutlah panggilan itu dengan kalimat labbaik Allahumma. Nah, untuk umroh maka ditambahkan dengan labbaik Allahumma umrotan.
di antara niat umrohnya. Adapun kemudian bacaan niat yang lain, tafadhol bisa disesuaikan dengan mutawifnya. Nanti akan ada pemandu dari sana yang memandu kita dalam membaca niat dan seterusnya. Ya. Yang wanita yang sedang haid tetap membaca niat umroh. Jadi Bapak Ibu misalkan kondisinya lagi haid tetap membaca niat umroh. Ya, lanjut. Nah, ini poin penting nih. Jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umroh karena sakit atau penghalang lainnya, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan Allahumma mahilli haitsu habattani. Apa maksudnya? Ya Allah, tempat tahalulku di mana saja engkau menahanku. Ini maksudnya gini, Bu, Bapak Ibu semua. Ketika misal kita sudah mikot, sudah niat pakai ihram sudah. Ternyata lagi tawaf misalkan, lagi tawaf kan habis tawaf terus ada sa'i. Belum sempat sa'i ternyata dia jatuh sakit. Dia jatuh sakit, kemudian dengan bacaan ini maka dia telah dianggap selesai umrohnya. Dengan di mana Allah menahannya, mentakdirkan dia yang membuat kita jadi tidak bisa melanjutkan, maka di situ dia selesai umrohnya. Ini hanya untuk kondisi tertentu. Orang yang memang dalam utur syar'i dia sakit atau mungkin kalau untuk perempuan awalnya belum haid, tapi ketika lagi tawaf kemudian muncul haid yang membuat dia harus terbatalkan umpamanya. Maka umrohnya dianggap sudah selesai di situ dan disitulah dia tahallul. Jadi di mana tempat dia tahallul maka di mana Allah menahannya maka disitulah dia tahallul. Sekali lagi ini untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi khususnya para ibu-ibu muslimah tidak perlu khawatir ketika kemudian kita mengalami mens, kemudian ada halangan, akhirnya jadi ya aku nggak bisa menyelesaikan umrohnya. Ya enggak, justru ibu dapat pahala umroh walaupun ibu tidak menyelesaikannya. Kenapa? Karena ada udzur syar'i yang membuat kita membuat bapak ibu semua, khususnya para perempuan terhalang melanjutkan ibadah umroh. Insya Allah tetap mendapatkan pahala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Rahmat dengan berbagai kasih sayangnya untuk setiap hamba, sepanjang sekali lagi hambanya berangkat umroh niatnya lillah. Gitu ya. Ya, lanjut. Ya, tadi kita masih di tema niat. Nah, ini yang perlu diperhatikan, larangan-larangan ketika kita sudah menggunakan pakaian ihram, sudah niat, sudah mikot. Apa saja yang tidak boleh? Pertama, tidak boleh memotong kuku. Jadi memotong kuku tidak boleh. Atau garuk-garuk sampai kemudian kulitnya itu terkelupas. Itu juga tidak diperbolehkan. Berikutnya, tidak boleh berbantah-bantahan atau berkata kasar, bahkan ngomongin sesuatu yang sifatnya adalah sara dan ya kalau dalam bahasa Jawa ada istilah saru atau pornografi. Jadi kita ini sudah berpakaian ihram, tidak boleh berdebat. Kemarin tuh ada orang lagi tahalul. Tahalul itu berarti nanti rangkaian. Belum selesai tahalul debat dengan sesama muslim. Hanya karena pada urusan cukur rambut terjadi perdebatan dan itu tidak dibenarkan. Orang sedang dalam keadaan berpakaian ihram, sudah mulai mikot, sudah niat di mikot, dia melakukan perjalanan dari tempat mikotnya sampai dia nanti selesai, itu dia tidak diperbolehkan satu mau tadi memotong kuku, berdebat, kemudian menggunakan parfum atau segala sesuatu yang ada wanginya, entah itu sabun, entah itu hand sanitizer, entah itu make up, entah itu apapun tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu melanggar dalam larangan ihram. Jadi kalau sudah berikhram, sudah mikot, sudah niat, sudah tidak boleh pakai wangi-wangian, memotong kuku, debat itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan panggilan Allah yang disitulah kita harus menghadirkan bab namanya tawadu. Loh gimana kalau nanti keringetan terus bau gitu? Situ bukan urusan kita. Dan insya Allah di sana itu tuh kondisinya kering. Kalau di Indonesia cenderung lembab, kalau di sana kering sehingga keringat itu malah justru tidak bau. Cenderungnya begitu. Ini yang kemudian kita tidak perlu khawatir dengan itu semua karena memang kita sedang keadaan berikhram, sedang melaksanakan ibadah umroh untuk ketika sudah mikot melakukan perjalanan menuju ke Masjidil Haram
nanti di sana Bapak Ibu semua tidak boleh kemudian melanggar perintah atau larangan dalam ihram ini, ya. Eh, Tidak boleh bermesraan ya, walaupun suami istri kalau sudah berpakaian ihram dia tidak boleh bermesraan. Ya. Apa saja tidak diperbolehkan ya. Tadi ada pertanyaan sedikit, saya jadi ingat tentang tisu basah, apapun tidak diperbolehkan. Apalagi yang ada sifat wanginya. Maka juga Bapak Ibu jamaah semua tidak perlu dalam tawaf nanti berupaya untuk memegang Ka'bah. Saya ingatkan, kalau sedang tawaf tidak perlu berupaya memegang Ka'bah. Selain Ka'bah itu wangi karena ada parfumnya, itu juga akan mengganggu proses dalam tawaf. Karena tawaf kita diupayakan tetap dalam satu kelompok bersama dengan rombongan kita. Karena kalau ada yang nekat kemudian mendekat ke Ka'bah, otomatis dia akan meninggalkan rombongannya. Ketika meninggalkan rombongannya, berarti dia akan kehilangan rombongannya. Padahal rangkaian tawaf itu baru rangkaian tahap awal dalam umroh. Nanti masih ada sa'i, masih ada tahallul, dan itu prosesnya diupayakan untuk tetap bersama. Jadi tidak perlu dalam tawaf itu mengupayakan memegang Ka'bah, gitu ya. Kemudian ketika sudah berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan. Jadi tidak boleh ya. Ya, jika tidak boleh juga berburu atau membunuh binatang. Apa saja yang entah nyamuk lah, semut atau apa yang kadang kita nggak kerasa, hindari itu. Pokoknya fokusnya adalah kita ini sedang menghadap Allah, maka ikuti aturan yang punya aturan, yaitu Allah dengan rumahnya punya aturan kita ikuti. Jadi hati-hati, ini sering banget terjadi di mana saat dari mikot menuju ke hotel, untuk meletakkan bagasi kita, tas kita. Terkadang kita juga diberi kesempatan untuk istirahat sesaat tergantung jadwalnya ya. Itu kemudian malah kita lupa cuci tangan pakai sabun, mau sholat pakai parfum, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita sudah melakukan niat umroh dari tempat mikot tadi. Adapun kita ke hotel untuk makan malam umpamanya, ya kita makan saja, tapi tidak, jangan sampai kemudian kita melakukan larangan. Termasuk laki-laki jangan kemudian mengganti pakaian. Ketika lagi makan di restoran hotel pakai apa? Ya tetap pakai pakaian ihram. Tetap. Kalau di kamar kemudian butuh umpamanya perlu tidur ya tidurnya pakai pakaian ihram, tidak perlu kemudian karena mau istirahat sebentar saya tak ganti baju koko gitu. Itu nggak boleh. Karena kita sudah berangkat dari mikot itu sudah niat untuk berihram. Jadi sekali lagi jangan sampai salah paham dikiranya berpakaian ihram hanya pada saat tawaf dan sa'i. Bukan begitu, tapi dari kita mikot itu sudah menggunakan pakaian ihram. Itu sudah ada ketentuan larangan. Ya. Selanjutnya, larangan selanjutnya, tidak boleh bercumbu rayu apalagi berhubungan badan. Ini bisa terjadi ketika suami istri dia kamarnya eh, satu kamar untuk berdua, ketika masuk ke kamar kemudian meletakkan bagasi, kemudian lagi nunggu nih untuk nanti kita akan berangkat bersama ke Masjidil Haram, sambil nunggu ternyata dia dia berhubungan suami istri, ya itu akan berarti dia telah melakukan larangan dalam ihram dan dia terkena denda tadi, gitu ya. Tidak boleh mencabut atau memotong pepohonan. Ya, jadi tangannya mohon jangan usil ya. Kalau lagi lewat ada pohon, udah biarin aja. Tidak diperbolehkan menggunakan make up. Jadi kalau sudah berihram, sudah niat mikot tadi, para perempuan, akhwat khususnya, tidak perlu menambahi bedak, itu tidak perlu. Ini karena kayaknya berminyak banget, saya kasih bedak dulu biar terlihat kinclong, itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Karena sekali lagi, urusan kita hanya dengan Allah. Tidak ada urusan dengan orang lain melihat wajah kita seperti apa, itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya dengan Allah. Laki-laki tidak diperbolehkan dalam berihram itu, misal di dalam bus. Jadi kita lagi habis mikot, sedang menuju ke Masjidil Haram, umpamanya naik bus, terus karena ngantuk, kemudian kita tutupi wajah kita dengan kain ihram karena khawatir malu kalau tidurnya buka mulut misalkan. Nggak usah malu dengan itu. Atau kemudian dipakein topi gitu, itu tidak diperbolehkan. Sorban, topi, peci itu tidak diperbolehkan. Laki-laki tetap harus membuka bagian kepalanya dan tidak boleh menutup wajahnya. Tidak boleh menggunakan sepatu yang menutupi mata kaki. Jadi ada
Juga hati-hati dengan sepatu-sepatu gunung yang itu menutup bagian punggung kaki, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi terus pakainya apa? Ya paling gampang adalah sendal jepit itu. Atau kalau misalkan pakai sepatu gunung, sepatu sendal gunung itu upayakan yang dia tetap terbuka pada bagian punggung dan engkel mata kaki di kaki laki-laki. Ini khusus untuk laki-laki. Wanita tidak boleh menggunakan cadar, masker atau menutup menutup tangannya dengan kaos tangan. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu ulama sepakat pada urusan ihram ini itu adalah bagian yang bukan aurat. Jadi wajah, tangan itu bukan aurat untuk para perempuan, wabil khusus di urusan umroh ini sedang ihram. Itu, yuk kita lanjutkan. Nah, ini rukun. Kalau tadi kan kita sudah bahas tentang larangan, tentang syaratnya dan seterusnya. Sekarang rukunnya. Rukun ihram itu ada 5, jamaah semua. Ada 5. Dan 5 ini tidak boleh tidak dilakukan. 5 ini harus dilakukan. Yang pertama adalah berihram. Tadi sudah kita bahas, ihramnya mulainya di tempat mikot tadi. Disertai dengan niat. Jadi tadi kita sebutkan labbaik Allahumma umrotan. Sudah dibaca itu maka dia mendapatkan niat di situ. Berikutnya setelah niat, dia kemudian tawaf. Jadi niatnya, contoh misalkan yang saya amati di jadwalnya AM Tour ini kebanyakan Madinah dulu. Jadi habis Madinah baru Mekah. Nah kalau dari Madinah berarti mikotnya dari tempat namanya Bir Ali. Dari Bir Ali menuju ke Masjidil Haram, menuju Mekah, itu masih makan waktu sekitar 4 sampai 5 jam. Sehingga 4 sampai 5 jam itu jarak dari niat dan tawaf itu jaraknya sejauh itu. Nah, pada saat itu tadi larangan-larangan tetap eh, sudah terikutkan di situ. Maka berikutnya rukun berikutnya adalah tawaf. Kapan tawafnya? Saat kita sudah sampai Mekah, kemudian kita masuk ke hotel dulu untuk meletakkan barang-barang kita, makan, kemudian baru Bapak Ibu semua tawaf. Tawaf akan dipimpin oleh pemandu, ada mutawifnya, ada kita dipimpin tawaf. Tawaf adalah dia mengelilingi Ka'bah selama 7 kali, nanti kita akan jelaskan. Habis tawaf kemudian ada sa'i. Sa'i itu dia melakukan jalan cepat atau lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah selama 7 kali. Terakhir, berikutnya adalah tahalul. Tahalul itu ketika sa'i sudah selesai, maka laki-laki dianjurkan untuk menggundul kepalanya, perempuan cukup memotong sebagian rambutnya, kemudian setelah itu baru dinyatakan selesai umrohnya. Jadi urutannya harus tertib. Inilah 5 urutan dari mulai niat, tawaf, sa'i, tahalul, dan harus berurut, maka disebutlah tertib. Ini yang kemudian menjadi pembelajaran buat kita bahwa pentingnya kita memahami tentang rukun. Nah, rukun itu dalam hukum fikih apabila tidak dilaksanakan maka umrohnya batal. Orang sudah niat, habis itu tawaf, tapi nggak sa'i, langsung tahalul, maka dia umrohnya batal, tidak sah. Harus diulang berarti. Kalau diulang berarti dari mana? Dari mikot lagi. Harus cari mikot, kemudian dia ulang umrohnya. Tapi insya Allah karena ada pembimbing dan jamaah semua sudah mengetahui tentang ilmu ini, insya Allah itu besok pun akan dijelaskan lagi di lokasi untuk pemantapan manasik umroh. Insya Allah. Dan itu insya Allah akan membuat kita paham tentang urutan rukun umroh. Ya. Lanjut. Ya. Suara saya masih masuk? Ya, lanjut Masih Pak Mbak Putri. Ustadz, masih. Ya, ya lanjut. Ya, selama perjalanan, sebelum melihat Ka'bah, jadi sudah niat, belum kita melihat Ka'bah, maka dianjurkan membaca talbiyah. Jadi membaca talbiyah. Apa itu talbiyah? Talbiyah adalah kalimat yang mungkin Bapak Ibu jamaah semua sudah populer, yaitu tentang bacaan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang artinya adalah aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu,
Jadi tidak menyekutukan Allah. Allah hanya esa, cuma satu itu. Nah, aku menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Innal hamda, segala pujian adalah bagimu. Wan ni'mata, dan kenikmatan juga adalah darimu. Dan lakawal mulk, dan juga kekuasaan kerajaan adalah milikmu. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Kapan ini dibaca? Ini adalah dibaca mulai Bapak Ibu setelah mikot, setelah niat tadi menggunakan pakaian ihram sudah, kemudian perjalanan dari mikot menuju Masjidil Haram itu sangat dianjurkan untuk membaca talbiyah ini. Ya, sehingga nanti pada saat kapan talbiyahnya berhenti adalah ketika kita sudah melihat Ka'bah. Jadi talbiyah banyak dibaca sebagai pengganti zikir kita. Adapun misalkan capek istirahat untuk mengucapkan talbiyah, capek istirahat. Nanti dibaca lagi di saat, karena jangan sampai kita justru dalam perjalanan menuju Masjidil Haram terlalu banyak ngobrol dengan kawan kita yang justru obrolan itu kalau tidak hati-hati bisa justru mengarah kepada kemadorotan termasuk terjadinya perdebatan. Padahal itu adalah dilarang, gitu ya. Ya, lanjut. Ini dari bacaan talbiyah. Nah, ini sekarang sedikit kami jelaskan tentang apa saja yang dilakukan selama umroh. Nah, contoh nih tawaf. Tawaf itu memutari atau mengelilingi Ka'bah selama 7 kali putaran, dimulai dari startnya adalah dari tempat namanya Hajar Aswad. Apa itu Hajar Aswad? Hajar Aswad adalah batu berwarna hitam yang diletakkan atau berdekatan dengan pintu Ka'bah. Jadi dari situlah kita mulai tawaf dan Ka'bah selalu ada di sebelah kiri kita. Jadi kita memutari Ka'bah berlawanan dengan jarum jam. Jadi memutari sampai 7 kali berarti ketemu Hajar Aswad sampai 7 kali. Itulah tawaf. Dan setelah tawaf nanti ada tempat namanya Makom Ibrahim. Setelah selesai tawaf maka dianjurkan untuk sholat di belakang Makom Ibrahim. Nah, kalau yang setengah lingkaran itu apa, Ustaz? Nah, setengah lingkaran itu namanya Hijr Ismail. Jadi Ka'bah itu eh, setelah Bapak Ibu melewati Hajar Aswad, jadi Hajar Aswad adalah awalan, itu kemudian di sudut berikutnya ada setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu disebut dengan Hijr Ismail, sejatinya itu adalah bagian dari Ka'bah. Itu sejatinya adalah bagian dari Ka'bah, sehingga jangan sampai tawaf itu malah masuk ke Hijr Ismail. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tawaf yang mengelilingi Ka'bah. Kalau masuk ke Hijr Ismail berarti masuk ke dalam Ka'bah. Sehingga tawafnya harus di luar dari Hijr Ismail. Gitu, itulah tawaf. Ya, lanjut. Nah, tawaf ini seperti orang sholat Bapak Ibu semua. Yaitu harus menutup aurat, kemudian tidak batal wudhu alias suci dari hadas dan najis. Jadi kondisinya sedang kondisi sudah berwudu dan tawaf ini selama 7 kali putaran tadi tetap dalam keadaan suci alias sedang keadaan punya wudu. Bagaimana jika batal wudunya? Segera kemudian wudu lagi dan melanjutkan putaran tawaf tadi. Walaupun pada kenyataannya di lapangan hampir jarang orang batal wudhu ketika tawaf. Insya Allah Allah mudahkan. Tapi kalau umpamanya terjadi, maka dia harus berwudhu. Dia harus mengulang wudhunya, kemudian melanjutkan tawafnya. Kalau lagi 3 putaran ya berarti tinggal dilanjutkan. Gitu ya. Dan dimulai, tawaf ini dimulai dari sudut Hajar Aswad, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian menjadikan Ka'bah selalu sebelah kiri dan dilakukan selama 7 kali putaran. Dan dilakukannya harus di dalam Masjidil Haram. Jadi tidak boleh tawafnya di luar masjid gitu. Selain juga kurang kerjaan itu juga jauh banget ya. Jadi mendingan ikuti aturannya dan insya Allah akan dibimbing oleh mutawif kita. Jadi umpama materi hari ini Bapak Ibu masih bingung dan seterusnya, nanti kan materi akan di-share oleh Mbak Putri, itu nanti bisa dipelajari lagi, termasuk buku-buku yang diberikan, buku kecil panduan umroh itu dipelajari, karena itu ada di sana. Dan insya Allah besok di hari H, di pelaksanaan umroh, Bapak Ibu jamaah semua juga dipimpin oleh mutawif untuk dibimbing dalam pelaksanaan umroh. Ya, lanjut. Ya, yang membatalkan tawaf ya seperti orang yang batal dalam wudhu, yaitu dia berhadas kecil maupun besar,
Kemudian, nah tawaf ini tadi sudah kami sampaikan tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah, tidak boleh masuk ke Hijr Ismail, karena tawaf harusnya mengelilingi Ka'bah, bukan malah masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian aurat tetap dalam keadaan tertutup. Kalau terbuka maka harus segera ditutup agar tawafnya tidak batal. Jika wudhunya batal maka segera laksanakan wudhu dan tawafnya dilanjutkan sesuai dengan jumlah putaran. Jadi kalau putaran pas batal tadi lagi putaran ketiga ya tinggal dilanjutkan. Tiga tadi sudah sempurna belum? Oh belum, maka tinggal dilanjutkan. 4, 5, 6, 7 selesai, kemudian baru ke berikutnya yaitu sa'i. Ya, lanjut. Ya, urutan toaf. Ini jadi sebelum memasuki masjid, jamaah, pastikan sudah punya wudhu. Pastikan punya wudhu dan memasuki masjid dengan tangan kanan dan membaca doa masuk masjid ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi kita minta dibukakan pintu rahmat eh, dari Allah agar Allah merahmati kita. Kemudian melaksanakan sholat apabila belum sholat. Jadi kalau belum sholat maka laksanakan sholat terlebih dahulu. Adapun untuk laki-laki dianjurkan membuka sisi lengan kanannya karena ini dulu dalam peristiwanya Rasulullah SAW menunjukkan sikap membuka lengan bagian kanan untuk menunjukkan kepada kafir Quraisy bahwa muslimin kuat. Yang kemudian bahkan muslimin nanti dianjurkan membuka lengan kanan itu dan menjadi sunnah sampai hari ini untuk membuka lengan kanannya agar menunjukkan bahwa kita kuat. Ya, kemudian berjalan menuju area Hajar Aswad yang nanti Hajar Aswad dengan sudutnya akan ada lampu yang kemudian lampu itu menjadi tanda kita start awalnya ada di uh, sebelah dari Hajar Aswad tadi. Segaris lurus dengan Hajar Aswad. Ya. Lanjut. Ya. Setelah lurus dengan Hajar Aswad, karena tadi sekali lagi ada Hajar Aswad di sebelah kiri kita, karena Ka'bah ada di sebelah kiri, kemudian di sisi kanan nanti ada lampu hijau yang kemudian ditarik garis lurus, disitulah start kita mulai, dengan mengangkat tangan kita sebelah kanan, simbol, hanya simbol saja, isyarat ke arah Hajar Aswad dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu putaran pertama dimulai dengan mengangkat tangan sebelah kanan, kemudian melambaikan ke Hajar Aswad dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dilakukan terus di putaran kedua nanti juga sama melambai lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, keempat, kelima sampai ke tujuh. Kemudian antara sudut Hajar Aswad, karena kita memutar ini sudut pertama Hajar Aswad, kemudian pintu Ka'bah, kemudian Hijr Ismail, terus sampai sudut terakhir sebelum Hajar Aswad itu namanya Rukun Yamani. Nah, dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad disunahkan membaca doa yang insya Allah kita semua sudah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ini doa yang insya Allah Bapak Ibu sudah hafal semua, itu di antara yang dianjurkan untuk dibaca di sebelum kita ketemu Hajar Aswad lagi. Ketemu Hajar Aswad lagi berarti sudah putaran kedua. Terus seperti itu sampai 7 kali. Itulah tawaf. Ya. Lanjut. Ya, setelah tawaf, yang laki-laki kemudian menutup pundaknya, karena tadi kan kita buka nih pundaknya, maka sekarang ditutup. Ditutup, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, dan bacaannya sama dengan surat yang dibaca sama dengan waktu kita tadi sholat ihram, yaitu bacaan surat Al-Fatihah, setelah itu baca surat Al-Kafirun, di rakaat yang kedua baca Al-Fatihah lagi, kemudian ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Setelah itu Bapak Ibu jamaah semua disunahkan meminum air zam-zam. Disunahkan meminum air zam-zam. Dan tidak ada bacaan zikir tertentu untuk selama tawaf, tapi nanti insya Allah akan dipandu oleh mutawif. Tapi umpamanya Bapak Ibu pengen membaca sendiri dengan zikir sendiri, tidak ada masalah. Tidak ada anjuran khusus. Kecuali tadi antara Rukun Yamani sampai Hajar Aswad disunahkan membaca kalau kita nyebutnya doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, lanjut. Ya. Nah, kalau tawaf sudah, maka sekarang kita bahas sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah dia berjalan bolak-balik
7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Jadi dari Sofa ke Marwah, Sofa ke Marwah. Jadi Sofa 1, ke Marwah berarti 2. Marwah ke Sofa 3, Sofa lagi ke Marwah 4. Maaf, Sofa itu 1 ke Marwah. Dari Marwah ke Sofa itu 2. Kemudian Sofa lagi ke Marwah itu 3. Terus sampai 7 kali. Jadi totalnya nanti sekitar 3,5 kilometer total perjalanan dari Bukit Sofa ke Marwas sampai 7 kali tadi. Dan kalau tawaf tadi harus dalam keadaan wudhu. Maaf, tawaf tadi dalam keadaan wudhu. Kalau sa'i boleh dalam keadaan tidak berwudhu alias batal pun tidak ada masalah. Tapi kalau tawaf dia adalah pengganti sholat, maka dia harus dalam keadaan wudhu. Tapi kalau sa'i tidak. Sa'i dia lain. Tujuan dari sa'i adalah kita mentadaburi bagaimana dulu Mekah itu adalah tempat yang kosong, sepi, tidak ada yang minat. Tapi kemudian ada sejarah yang kemudian dilakukan oleh Ibu Hajar, dan Ibu Hajarlah yang melakukan sa'i itu. Sehingga orang pertama kali yang sa'i adalah Ibu Hajar, dan itu kemudian menjadi syariat untuk kita dalam sa'i di dalam umrah maupun haji. Tujuannya adalah untuk mengenang bagaimana Ibu Hajar melakukan tawakalnya kepada Allah sampai kemudian Allah berikan pertolongan dengan hadirnya air Zam-Zam. Yang kemudian kita tahu sejak ada air Zam-Zam maka Mekah menjadi tempat yang sangat ramai dikunjungi sampai hari ini. Itu hasil karya besar dari seorang wanita bernama Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, lanjut. Ya, dimulai dari Bukit Sofa, berakhir di Marwah, dan eh, ini bacaan yang sekali lagi sifatnya adalah anjuran. Adapun nanti di sana akan dibimbing langsung oleh mutawif. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Buku catatan kecil buku panduan kecil yang diberikan dari AM Tour itu dipelajari. Inna sofa wal marwah min sya'airillah. Jadi sesungguhnya sofa marwah adalah bagian dari syiar Allah. Allah berikan dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Kemudian ada bacaan nabata'u bima bada Allahu bihi gitu. Ya. Sebentar. Bapak Ibu ditunggu terlebih dahulu ya? Oke, Ya, Pak Ustadz ya Afan sudah ada sedang. lagi. Ya, Ya, silakan Pak Ustadz. ya. Lanjut ya. Sofa ya, sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah, satu dari tadi kami sebutkan. Boleh kita lanjut, Mbak Putri, di slide selanjutnya. Ya, ini dari Bukit Sofa menghadap ke arah kiblat, kemudian ada bacaan yang sekali lagi ini silakan nanti dibaca ulang dan ini nanti insya Allah di sana dipandu bacaan ini ada bacaan yang insya Allah ini bacaan yang disunahkan. Hanya saja sekali lagi kalau tidak baca ini apakah sa'inya tidak sah atau apa itu tidak ada keterkaitan dengan itu. Ini adalah panduan anjuran yang dianjurkan untuk kita membaca bacaan tersebut, dan insya Allah nanti akan diajari oleh mutawif di sana gitu ya. Saya percepat supaya kita nanti karena saya lihat banyak pertanyaan yang masuk sehingga saya ingin kita nanti singkat saja di pembahasan ini supaya Bapak Ibu lebih bisa banyak diskusi dengan tanya jawab. Tapi ketika Bapak Ibu nanti ketika tawaf itu akan ada tanda lampu berwarna hijau di dalam maaf sa'i. Ketika sa'i Bapak Ibu jamaah akan melihat berupa lampu berwarna hijau. Nah, ketika melewati lampu hijau itu untuk laki-laki dianjurkan berlari-lari kecil. Sedangkan untuk perempuan atau jamaah muslimah dianjurkan berjalan cepat saja cukup. Kemudian di situ ada panduan doa yang intinya adalah tentang ampunan, mohon maaf kepada Allah, minta disayangi dan bermurah hati. Nah, itu nanti akan diajarkan oleh mutawif. Jadi sekali lagi, kenapa disunahkan melakukan lari kecil? Untuk mengenang
Ibu Hajar yang tadi sudah kami sampaikan, beliau melakukan lari kecil di Bukit Sofa dan Marwah karena ada ujian besar yang beliau alami, yaitu ketika beliau sedang mencari air. Sehingga kita disunahkan untuk turut melakukan itu agar kemudian kita bisa merasakan betapa beratnya dulu Ibu Hajar dalam melakukan sa'i ini. Dan disitulah kemudian ada kalimat tawakal yang kita mintakan kepada Allah, Rabbi firli warham wa'fu wattaqarrom dan seterusnya, itu yang insya Allah itu menjadi pelajaran buat kita, panduan buat kita dalam doa kita di sa'i tersebut. Ya, lanjut. Ya. Setibanya di Marwah, kerjakan apa yang dikerjakan di sofa tadi. Jadi sama. Di sofa kita menghadap kiblat, kemudian berdoa, kemudian di Marwah pun melakukan hal yang sama. Sekali lagi, ini dua bukit yang kita dianjurkan selain berdoa juga mengenang Ibu Hajar, dan di dalam sa'i tidak ada zikir tertentu, maka tadi bacaan doa tadi adalah anjuran saja. Adapun Bapak Ibu umpamanya kemudian dalam sa'i, dalam melakukan langkah kaki dari Bukit Sofa ke Marwah, tidak ibaratnya pengen punya bacaan tersendiri, pengen mendoakan tertentu, silahkan, tidak ada masalah. Jadi tapi mengikuti apa yang diajarkan Mutawif dengan buku bacaan yang kita juga dapatkan, insya Allah itu akan mempermudah Bapak Ibu semua, jamaah semua dalam melaksanakan sa'i. Ya, lanjut. Nah, ini lampu hijau itu yang kami maksud di antara Bukit Sofa ke Marwah itu. Jadi lampunya lebih dekat di area sofa. Jadi dari sofa itu baru jalan bentar nanti ada lampu hijau. Lampu hijau itu kemudian Bapak Ibu jamaah semua sebaiknya mempercepat langkahnya untuk perempuan, adapun laki-laki disunahkan untuk berlari. Sampai di hampir setengah dari antara sofa dan Marwah, lampu itu berhenti, maka kita berjalan lagi seperti biasa. Nih, makanya tadi kita minta untuk banyak latihan berjalan kaki. Karena kalau tidak terbiasa ini jadi sangat berat. Ketahuilah bahwa justru ini adalah amalan yang kita nanti-nantikan. Hampir semua muslimin pengen datang ke Masjidil Haram untuk melakukan umroh termasuk sa'i ini, maka jangan sampai kita di nanti di sana malah kemudian wah berat banget, banyak mengeluh dan seterusnya hanya karena kita belum latihan. Maka yuk latihan banyak jalan. Untuk laki-laki ada kondisi di mana kita diminta untuk mempercepat langkah dengan berlari kecil. Untuk perempuan cukup mempercepat langkahnya. Tuh, ya, lanjut. Tahalul. Tahalul ini di antara rukun berikutnya setelah sa'i sudah 7 kali, maka waktunya kita memotong rambut kita. Untuk laki-laki dianjurkan digundul. Jadi ini bagian dari pengorbanan. Laki-laki sebaiknya digundul. Tapi boleh nggak kalau tidak digundul hanya mencukur sebagian, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Artinya bahwa dicukur gundul itu menjadi yang paling utama, adapun dicukur sebagian itu tidak masalah. Kalau perempuan, tentu perempuan malah justru tidak boleh digundul. Perempuan cukup memotong sepanjang ruas jarinya. Artinya cukup sebagai isyarat, dipotong sudah cukup. Dengan adanya tahallul ini, maka berakhirlah ibadah umroh. Berarti Bapak Ibu jamaah semua sudah melaksanakan umroh dengan sesuai dengan urutan niat, mikot tadi, kemudian toaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Jadi sekali lagi kalau laki-laki dianjurkan digundul, walaupun digundul itu sifatnya tidak harus langsung seluruhnya habis, walaupun ketika dihabiskan itu juga baik. Kemarin ada jamaah itu waktu digundul ternyata eh, di kulit kepalanya itu telah menumpuk kotoran ketumbe yang sangat tebal, yang akhirnya dengan digundul itu menjadikan dia menjadi bersih kembali. Ini di antara manfaat tahallul digundul adalah untuk punya manfaat selain pada sisi tadi ya pengorbanan di hadapan Allah, tapi juga ada sisi di mana dia punya nilai kesehatan yang baik untuk laki-laki gitu. Ya. Itu tahallul. Ya, kita lanjutkan. Nah, ketika sudah keluar dari masjid, maka kita pun juga berdoa agar Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Allahumma ini as'aluka min fadlik. Minta agar diberikan keutamaan karunia dari Allah. Ini ketika sudah keluar dari masjid. Ya, lanjut.
Nah, ini kegiatan selama di Mekah. Ini kalau tawaf, maaf, umrah sudah selesai, tawaf sudah selesai, sa'i, tahallul sudah selesai, maka kemudian memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat, kemudian umroh sunnah, tawaf sunnah, iktikaf di masjid, membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak sedekah. Ini di antara hal-hal yang disunnahkan di kota Mekah atau khususnya di Masjidil Haram dengan fadilah-fadilahnya tadi. Gitu ya. Ya, lanjut. Nah, ini tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Ini tempat-tempat yang dianjurkan untuk kita banyak berdoa. Ya, lanjut. Yang pertama adalah multazam. Multazam ini adalah jarak antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu namanya multazam. Memperbanyak doa. Nah, ini perlu difahami. Tolong ketika berdoa di area khususnya misal multazam ini tidak ada hubungannya dengan memegang Ka'bah. Jadi memegang Ka'bah tidak ada hubungannya dengan ijabah atau tidaknya doa kita. Jadi justru jangan sampai muncul di hati kita bahwa dengan memegang Ka'bah berarti doa saya ijabah. Itu tidak ada panduannya. Justru itu bisa mengakibatkan kepada kesyirikan. Ini dikhawatirkannya kita merasa bahwa doa itu baru diijabah kalau kita memegang Ka'bah. Padahal tidak ada hubungannya. Memegang Ka'bah dengan alasan rasa rindu, kemudian mungkin penasaran, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dengan memegang Ka'bah kemudian kita merasa bahwa doa saya akan diijabah oleh Allah dengan memegang Ka'bah ini, kita telah menjadikan Ka'bah sebagai perantara antara kita dan Allah dan itu tidak diperbolehkan. Jadi kita diperintah sholat menghadap Ka'bah itu hanya sebagai kiblat persatuan muslimin. Bukan kemudian kita menjadikan Ka'bah ini menjadi sesuatu yang mistis, yang kemudian punya kekuatan spiritual yang itu tidak diperbolehkan. Adapun tempat ijabah berdoa, mustajab berdoa itu ada multazam, artinya di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah kita berdoa di situ itu ada dalilnya. Tapi kalau dengan memegang Ka'bah berarti doa saya akan ijabah, itu malah justru berbahaya. Jangan sampai salah karena banyak sekali kami melihat jamaah khususnya beberapa video dari jamaah dari Indonesia kalau udah megang Ka'bah seolah-olah doanya akan ijabah. Padahal banyak tempat yang ijabah. Di Masjidil Haram tempat yang ijabah untuk berdoa. Termasuk ini multazam yang kita bahas ini. Gitu ya. Ya, lanjut. Hijr Ismail ini tempat yang ini karena sebenarnya ini di dalam Ka'bah. Jadi setengah lingkaran di depan Ka'bah ini disebut dengan Hijr Ismail ini adalah bagian dari Ka'bah. Hanya saja dalam sejarahnya dulu Ka'bah ini adalah tempat yang bentuknya persegi panjang, ujungnya setengah lingkaran. Tapi karena ada renovasi Ka'bah yang membuat dananya tidak mencukupi, sehingga kemudian oleh Rasul dibiarkan dengan kondisi seperti yang sekarang ini kita temukan, dan setengah lingkaran itu bagian dari Ka'bah. Sehingga barang siapa yang oleh Allah ditakdirkan bisa sholat di Hijr Ismail, maka sejatinya dia telah sholat di dalam Ka'bah. Semoga Allah berikan kesempatan untuk kita. Adapun kalau tidak memungkinkan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Gitu ya. Ya, lanjut. Ya, Makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini juga sesuatu yang tempat yang mustajab untuk berdoa dan dibiasakan kalau berdoa jangan hanya minta dunia. Jadi boleh Bapak Ibu minta dunia itu boleh. Jamaah semua kita semua hamba Allah boleh minta dunia itu boleh. Tapi jangan lupa minta akhirat. Jadi jangan sampai kita sudah nyampe di Masjidil Haram, sudah sampai di Multazam, di Jir Ismail, Makom Ibrahim. Ternyata yang kita panjatkan doanya adalah semuanya urusan dunia, yang bisnis lah, yang kesehatan lah, yang apa saja, yang kesuburan pertanian, peternakan, hanya itu yang kita minta. Waliyatubillah, Allah tidak akan berikan kebaikan akhirat. Jadi mintalah dunia, minta, kemudian juga minta kebaikan akhirat, yaitu ampunan dari Allah, syafaatnya Rasulullah, dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka, diberikan ketenangan hati, ketenangan jiwa, berharap bisa bertemu dengan Allah, itu panjatkan doa itu juga, supaya dapat dunianya juga baik, akhiratnya juga baik. Gitu ya. Lanjut, masih di tempat yang mustajab untuk berdoa juga Raudhah. Kalau Raudhah ini bukan di Masjidil Haram, kalau Raudhah ini ada di Masjid Nabawi, berarti di
Madinah. Doa di sini dalam hadis disebutkan termasuk tempat yang mustajab dan ini adalah taman-taman surga. Nabi menyebutnya begitu. Raudhah ini di foto itu kita lihat itu ada mimbarnya Nabi. Kemudian nanti ditarik ke sebelah kiri itu akan ada kamarnya Rasul. Jadi rumah-rumahnya Rasul, Rasul dengan istri-istri beliau itu ada deretan kamar yang di sebelah kiri dan di sebelah kiri sampai ke mimbarnya itu disebut dengan Raudhah. Nabi menyebutnya dengan taman-taman surga. Kenapa disebut taman-taman surga? Karena itu adalah dulu jadi kelasnya Nabi, majelis ilmunya Nabi dengan para sahabat. Tepat di Raudhah itulah Nabi membuat kelas. Kalau hari ini nyebutnya pesantren. Siapa santri-santrinya? Para sahabat khususnya dari golongan namanya Ashabus Suffah. Jadi Ashabus Suffah itu dulu sekolahnya ya di Raudhah ini. Maka disebut oleh Nabi dengan taman-taman surga karena majelis ilmu adalah bagian dari taman-taman surga. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan majelis ilmu, maka doanya insya Allah diijabah. Itulah kaidah dari Raudhah yang kemudian menjadi spesial untuk kita bermunajat di Raudhah. Ya, lanjut. Ya. Bukit Sofa tadi sudah kita sebutkan tempat sa'i dan ini juga tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya. Kalau ada Bukit Sofa berarti juga berikutnya insya Allah Bukit Marwah, betul ya, Mbak, betul ya. Ya, lanjut. Ya, Bukit Marwah sama dengan Sofa tadi, berbanyak doa, mohon kepada Allah ampunan, kemudian kesolihan anak-anak kita, keluarga kita, sakinah keluarga kita, kemudian minta kepada Allah difahamkan ilmu agama supaya hidup kita ini arahnya makin jelas, kesulitan-kesulitan hidup Allah bimbing kita sampai bahkan kita minta agar kita dijauhkan dari api neraka sehingga besok di akhirat kita masuk surga tanpa masuk neraka terlebih dahulu, insya Allah. Ya, lanjut. Ya, nanti jamaah semua juga punya diberikan kesempatan untuk city tour. Di Mekah ini ada beberapa tempat city tour, bisa dilanjut. Ya. Mulai dari Padang Arafah, di situ kita akan melihat di antara tempat rangkaian ibadah haji di Arafah. Ya. Kemudian lanjut, ada Musdalifah atau Mina, ini tempat di mana jutaan tenda ada di situ, di mana tempat ibadah haji ini menjadi tempat yang sangat ramai. Kalau lagi di luar ibadah haji, di waktu haji di luar itu, maka tempat ini juga sepi. Tapi kita akan melihat bagaimana tenda-tenda itu masih ada di sana untuk kemudian bisa jadi gambaran buat kita. Ya, lanjut Jamarot. Ya, Jamarot tempat lempar jumroh. Ini kita tahu dulu Nabi Ibrahim ketika hendak menyembelih Ismail dalam perintahnya, iblis mencoba mengganggu, syaitan mencoba mengganggu. Kemudian Nabi Ibrahim melempari syaitan itu dengan kerikil dengan mengucapkan Bismillah ya Allah Akbar, lalu syaitan itu pergi. Maka kemudian menjadi rukun atau rangkaian ibadah haji. Kalau umroh tidak, yang kemudian jadi tempat jumroh. Ya, lanjut. Ya, Cironah. Nah, Cironah ini juga tempat mikot sebenarnya. Hanya saja ada sejarah besar di Cironah ini yaitu tentang adanya Rasul meletakkan harta rampasan perang dari perang namanya Hunain atau perang melawan Hawazin yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Kemudian tempat itu dijadikan tempat mikot, ini namanya Cironah. Itu ya. Ya, lanjut. Jabal Thor. Jabal Thor ini gunung di mana Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di saat peristiwa hijrah karena orang-orang Quraisy mencari Rasul, bahkan akan memberikan hadiah bagi siapa yang berhasil membunuh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian Jabal Thor ini menjadi tempat bersejarah untuk kita pelajari sejarahnya. Gitu. Ya. Lanjut. Jabal Rahmah ini gunung yang identik dengan kisah Nabi Adam dan Hawa dipertemukan setelah diturunkan dari surga. Mereka Allah pertemukan di Jabal Rahmah. Ini tempat kunjungan yang tidak ada mitos tentang ini ya, tentang barang siapa ke sini maka akan awet jodohnya, dan ini tidak ada hubungannya dengan itu. Ini hanyalah
monumen yang kemudian kita jadikan pembelajaran buat kita bahwa ada kisah Nabi Adam yang perlu dipelajari. Ya, lanjut. Ya, Masjid Namiroh ini di antara masjid-masjid yang utama untuk kita bisa kunjungi di sana. Masih banyak masjid Ibu, Bapak Ibu semua jamaah, ada banyak masjid yang bisa kita kunjungi. Hanya saja disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan dari biro ya. Ya, lanjut. Ya, kalau di Madinah juga ada city tour, ada beberapa tempat, silakan dilanjut. Ya, ada kebun kurma. Di situ Bapak Ibu bisa belanja kurma, walaupun kebun kurmanya sudah berbentuk toko-toko. Jadi kita hanya menikmati suasana pohon kurmanya saja. Ya, kurmanya sudah siap disantap. Ya, Masjid Kuba adalah masjid pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum Masjid Nabawi. Jadi Kuba justru menjadi tempat yang sangat bersejarah karena ini masjid pertama yang Nabi dirikan. Tentu dulu masjidnya bentuknya tidak seperti ini ya. Ini karena sudah ada renovasi di masa Turki Utsmani. Ya, lanjut. Ya, Masjid Homamah ini di dekat Masjid Nabawi, di sekitar ada Masjid Abu Bakar dan Ali dan seterusnya, ini di antara masjid-masjid yang bisa dikunjungi. Ya, Masjid Homamah. Ya. Masjid Kiblatain, Kiblatain artinya dua kiblat karena di tempat inilah terjadi sholat para sahabat, kemudian turun wahyu dari Allah, kiblat berpindah dari Masjidil Aqsa berpindah ke Masjidil Haram. Jadi perlu diketahui bahwa Palestina yang hari ini sedang dizalimi itu dulu adalah kiblat kita. Muslimin dulu kiblatnya adalah ke Palestina. Kemudian atas perintah Allah dipindahkanlah kiblat itu menuju ke Masjidil Haram atau Ka'bah hari ini. Artinya hubungan Ka'bah dengan Palestina, dengan Masjidil Aqsa, dia punya hubungan erat yang tidak bisa dilepaskan. Dan Masjid Kiblatain sebagai momentum atau monumen yang kemudian mengabadikan itu semua. Ya, lanjut. Jabal Uhud, ini peristiwa tentang peperangan Uhud yang kita tahu dalam Sirah Nabawiyah, dalam sejarahnya Nabi, Muslimin sempat mengalami kekalahan perang, walaupun di pagi harinya Muslimin Allah menangkan dengan perang berikutnya disebut dengan Hamraul Asad. Nah, ini gunungnya ini Jabal Uhud ini. Ya, lanjut. Ya, ini di antara tips yang bisa digunakan para jamaah semua, menggunakan masker, hand sanitizer, hanya saja kalau sudah berihram maka ini semua tidak boleh digunakan. Tapi kalau di luar dari ihram tidak ada masalah. Kemudian pelajari penggunaan toilet di pesawat serta pemanas air di hotel. Karena memang ini juga jangan sampai kita kesulitan karena tidak belajar terlebih dahulu. Nah, jangan lupa menggunakan ID card kemanapun dan kapanpun. Ini penting banget Bapak Ibu semua. Jadi jamaah semua itu nanti ketika sudah sampai di Saudi, sudah sampai di Jeddah, itu paspor akan dikumpulkan menghindari adanya kehilangan paspor dalam perjalanan umroh kita. Sebagai gantinya, Bapak Ibu semua akan diberikan ID card, semacam kayak kartu tanda pengenal gitu, yang di situ sudah ada nomor tour leadernya, nama hotel di Mekah maupun di Madinah. Sehingga umpamanya kita mengalami kesulitan kembali ke hotel, kita misalkan lupa jalannya, kita tinggal tanya kepada petugas, nanti petugas akan mengarahkan sepanjang Bapak Ibu punya ID card itu. Jadi nanti akan juga ada beberapa orang Indonesia di sana yang bisa kita minta bantu ketika kita punya ID card. Gimana kalau ID card-nya ketinggalan di hotel umpamanya? Saya anjurkan balik lagi ke hotel, ambil. Jangan sampai ID card itu tidak dipakai. Ini sebagai pengganti identitas kita, KTP kita, paspor kita itu diganti dengan ID card itu. Jadi supaya Bapak Ibu tidak lupa dengan ID card itu. Itu tapi nanti di teknis insya Allah akan dijelaskan. Kemudian hafalkan nomor pintu, pintu Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, agar kita punya tempat janjian itu ditentukan dengan nomor pintu. Insya Allah lebih mudah. Ya, usahakan wudhu dulu di hotel. Jadi jangan mengandalkan wudhu di masjid. Jadi ke toilet dan seterusnya itu juga kalau di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram itu tempatnya udah jauh-jauh dari lokasi masjid, maka sebaiknya sudah beres di hotel. Hindari terlalu banyak minum.
banyak minum perlu, tapi jangan terlalu banyak minum. Dan Bapak Ibu juga diperbolehkan mengisi ulang dengan dispenser air zam-zam yang sudah disediakan dengan secukupnya saja. Gitu ya. Eh, Cukup ya? Atau masih ada? Membawa kantong sendal sendiri. Jadi sendal itu nanti disiapkan tas khusus, entah tas kresek atau apapun yang mempermudah kita untuk membawanya. Dan bawa kaos kaki ini untuk perempuan, untuk yang perempuan, yang laki-laki justru tidak boleh ya. Berangkat ke masjid lebih awal jika ingin memiliki tempat yang lebih nyaman, berangkat lebih awal. Membawa buah atau bekal secukupnya. Jadi ini kalau saya pribadi memang menjadikan buah pisang dan kurma sebagai suplemen buat saya di sana. Jadi dengan bawa pisang dan kurma itu cukup, kalau saya ini kebiasaan saya itu sudah cukup untuk menjadikan suplemen buat saya, umpamanya untuk menjaga stamina tubuh kita. Uang secukupnya dibawa, jangan dibawa semua, khawatir malah ada kehilangan dan seterusnya. Dan suami istri bawa uang masing-masing, jangan dititip-titipkan. Karena nanti lokasi sholat itu akan terpisah antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan itu akan dipisah. Jadi bawa masing-masing, gitu ya. Ya, lanjut. Apabila ada hal yang tidak menyenangkan, ketahuilah bahwa kita dalam keadaan sedang melakukan safar. Eh, ini pentingnya kita memahami bahwa safar itu akan Allah perlihatkan sisi asli kita. Jadi orang yang biasa sabar dalam kehidupannya, maka dalam safar pun dia akan Allah permudah dengan sabarnya. Tapi bagi orang yang mudah sekali emosional, maka di safar pun dia akan diuji oleh Allah dengan kesabarannya pun akan diuji. Jadi yuk dilatih jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah, bisa jadi ada kesalahan-kesalahan kita. Tapi tidak perlu khawatir dengan kalimat-kalimat yang nanti di sana itu kalau ada dosa langsung dibayar kontan, itu tidak perlu dikhawatirkan. Kita cukup tahu bahwa Allah Maha Pengampun, maka perbanyaklah istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Husnudzon kepada Allah, perbanyak husnudzon. Jangan sampai justru kita ini dengan kondisi yang lagi safar malah justru memperbanyak kesyubhatan, debat, bertengkar dan seterusnya. Dan sampai ibadah kita jadi tidak khusyuk, dan dahulukan yang wajib, adapun yang sunnah muakkad didahulukan sebelum sunnah ghairu muakkad. Ya, sudah lanjut. Ya, jangan salah prioritas dalam nyaman beribadah, pelajari sholat-sholat sunnah, dan biasanya di sana habis sholat fardu akan ada sholat jenazah, maka dianjurkan kita semua untuk turut mensolatkan sholat jenazah, karena itu akan manfaat justru buat kita juga. Ya, walaupun yang disolati sudah meninggal, tapi Allah catatkan pahala buat kita, dan barang siapa mempermudah urusan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya. Ya. Kemudian pelajari juga tata cara wudhu dan tayamum, dan ini kosongkan memori HP ini dalam bab tujuan adalah boleh nggak foto di sana? Boleh, tidak ada masalah. Hanya saja tidak, jangan sampai itu mengganggu niat kita. Niatnya hanya untuk Allah, gitu ya. Ya, lanjut. Ya, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Langsung kita masuk sesi tanya jawab ya, Mbak Putri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu ya, yang ingin bertanya, silakan bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz ya. Izin bertanya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Ini kasih. jamaah Umroh Anniversary 21 Januari insya Allah ya. Oh Ustadz mau ya, tanya, ya. mungkin tadi sudah sempat ada yang nanya di kolom chat, cuma saya tertinggal. Masalah fikih Mm-mm. untuk mikot, Ustadz. Kan sekarang ini ada dua pendapat, kalau dari Indonesia pesawat bisa di Yalamlam atau ketika mendarat di Bandara Jeddah. Nah kemarin itu Ya, sempat diskusi, kalau dari travel ada yang memang mikotnya pakai ihramnya di Bandara Jeddah, tapi ada juga yang berpendapat bahwa nggak boleh, bahwa memang harusnya titiknya kan sudah ditentukan gitu ya, kalau dari Indonesia itu di Yalamlam gitu kan, kalau dari Madinah ya di Bir Ali gitu. Nah kita kan mungkin ya. umroh pertama kemungkinan katanya di melakukan umroh dulu, jadi ke Mekah dulu. Nah ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau nanti dalam perjalanannya, kalau dari Jakarta
langsung menuju Mekah, maka mikot dilakukan di atas pesawat. Jadi nanti pesawat akan memberitahu kalau kita sudah melewati kemarin itu 2 kali mikot dilewati, itu akan ada informasi dari pihak pesawat. Jadi jika jadwal Bapak Ibu semua yang dapatnya Mekah duluan, kemudian karena nanti ada jadwal technical meeting, itu misalkan dipastikan ternyata mikotnya dari pesawat, maka kain ihramnya jangan ditaruh di bagasi, tapi ditaruh di kabin atau dibawa ke atas pesawat. Jadi memang ada yang mikot dari pesawat ketika melewati Yalamlam itu, atau dari arah Yaman, karena memang kita dari arah selatan. Kalau Indonesia ini memang dari arah selatan sehingga melewati Yaman. Adapun buat yang ke Madinah dulu, maka mikotnya nanti cukup di Bir Ali. Gitu, Bapak. Semoga terjawab. Ya, kalau yang di Bandara Jeddah itu bagaimana, Pak Ustadz? Apakah boleh memang ada dalilnya atau gimana? Oh, nggak boleh, nggak boleh. Setahu saya tidak boleh. Karena mikot sudah ditentukan oleh Rasulullah dengan tempat-tempat tertentu, dan yang ditambahkannya yang ada adalah oleh Umar bin Khattab, salah satunya adalah dari wilayah Taif dan dari Irak tadi. Itu yang kami tahu begitu. Sehingga mikot itu tempatnya sudah ditentukan. Tidak boleh sembarang mikot dari wilayah yang kita tentukan sendiri, tidak diperbolehkan. Itu yang kami pahami dengan fikih yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Gitu. Baik, jazakallahu khair, Ustadz. Wah iya, ya. Ya, saya list dulu pertanyaan dari kalau niatnya pengen dikabulkan doa, boleh nggak Ustaz? Ya, kalau niat itu hanya satu, yaitu mencari ridhonya Allah. Adapun doa itu rangkaian yang lain dari urusan ibadah. Jadi gini maksud saya, umpama nih, biar lebih gampang. Kita mau sholat duha misalkan. Saya niat sholat duha karena saya pengen doa saya diijabah, yaitu doanya apa? Misal pengen kaya raya misalkan. Maka itu tidak diperbolehkan. Niat sholat duha itu hanya untuk mencari ridhonya Allah. Setelah sholat duha, kemudian diperbolehkan berdoa, lah minta pengen kaya itu boleh. Sehingga jangan digabungkan urusan doa, karena saya khawatir urusan doa di sini bercampur urusan duniawi. Kan boleh, minta dunia kan boleh. Tapi ketika dicampurkan dengan niat, itu akan merusak niat itu sendiri. Maka niatnya adalah untuk mencari ridhonya Allah. Ketika di sana ada kesempatan berdoa, silahkan berdoa. Itu tidak ada masalah. Gitu. Jadi hajat-hajat kita ditempatkan di tempat berdoa. Adapun niat hanya boleh satu bab, yaitu Allah sebagai tempat tujuan kita, yaitu mencari ridhonya Allah. Kalau niatnya dikuatkan mengambil keputusan gimana saat ya itu urusan lain lagi. Jadi niat sekali lagi saya jawab mirip ya. Niat itu hanya boleh diisi satu hal, yaitu Allah. Adapun mengambil keputusan itu bagian dari kita mohon doa kepada Allah dalam ibadah kita ini. Setelah selesai ibadah atau di dalam ibadah itu ada rangkaian diperbolehkannya berdoa, maka minta kepada Allah. Itu diperbolehkan. Tapi niat tidak boleh dicampur dengan urusan apapun, hanya boleh diisi untuk mencari ridhonya. Ya. Kalau niat umroh yang utama, tapi kita juga mau sekalian tur ke Turki, apa salah Ustadz? Nah, begini, umroh itu bagian rangkaian ibadah. Adapun perjalanannya, entah itu ke Turki, kalau ada yang lagi nanti ke Taif, ada lagi mungkin ke Eropa, itu bagian dari menjalankan perintah Allah yang Allah perintahkan dalam bentuk kalimat siru, yaitu bersafarlah. Apa yang Allah perintahkan dari kata safar adalah mengamati, dalam Quran bahasanya nazar. Jadi nazar, mengamati dalam perjalanan itu tentang apa yang Allah sudah berikan kepada kita, tentang ciptaannya, tentang apa yang pernah terjadi di tempat itu, wabil khusus tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan di wilayah itu. Karena ada data sejarahnya umpamanya, itu ada perintahnya. Jadi tidak ada masalah, umrohnya niat untuk Allah. Adapun ke Turki itu bagian dari perintah Allah, yaitu melakukan safar, yaitu tadabbur alam. Itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Karena perintah Allah, maka kembali bawah mencari ridhonya Allah. Tapi sambil foto boleh apa enggak? Foto itu urusannya bukan niat. Foto itu adalah sesuatu yang dilakukan di lokasi. Adapun niat itu adalah sesuatu yang dilakukan sebelum kita berangkat. Itu niat. Gitu ya. Saya bawa anak belum sunat Ustadz, apakah perlu disunat dulu sebelum berangkat? Oh tidak perlu, tidak perlu. Malah nanti repot di sana ya.
Jadi sunat bukan bagian dari syarat sah, apalagi anak-anak ya tidak ada masalah, gitu ya. Ya, apakah niat umroh boleh di mikot, boleh dengan membaca catatan atau wajib hafal? Oh, boleh membaca, boleh dengan catatan boleh. Adapun nanti bahkan dipandu oleh mutawifnya, insya Allah diajarkan bagaimana membaca niat umroh, gitu ya. Salat sunat ihram dikerjakan saat apa? Tadi ketinggalan menyimak. Ya, sholat sunnah ihram itu dilakukan di saat kita di lokasi mikot. Jadi misal mikotnya di Bir Ali, maka berganti pakaian dengan pakaian ihram khususnya untuk laki-laki. Kemudian dia sholat 2 rakaat sholat ihram. Kemudian masuk ke dalam bus di kendaraan sebelum bus berjalan akan diajarkan pembacaan niat dalam ihram tadi. Itu. Jadi salat sunnah ihram dilakukan setelah kita mikot atau pada saat kita mikot di tempat mikot kita. Jika ingin badal umroh, keluarga yang sudah meninggal, mikotnya dari mana, Ustaz? Apakah ada tempat mikot yang dekat Masjidil Haram? Ada di satu masjid namanya Tanim atau di Cikronah. Tergantung nanti pada saat jadwal umroh kedua kita lebih dekat di masjid yang mana. Jadi badal umroh itu dilakukan di tempat yang nanti sudah ditentukan dalam jadwal yang ditentukan oleh travel agent yaitu AM Tour, gitu ya. Jadi ada lokasi masjidnya ada. Apakah boleh pakai tisu basah non alkohol? Tetap tidak boleh, Ibu. Bapak tidak boleh ya. Ya, jadi tidak diperbolehkan menggunakan tisu basah dan seterusnya. Tetap tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan ada wangi-wangi di situ yang membuat jadi mengurangi kesempurnaan dari ibadah umroh. Ya, izin bertanya, hal yang disunahkan sebelum umroh seperti motong kuku, keramas, dan sebaiknya dilakukan hal-hal, maaf. Izin bertanya, Pak Ustadz, kapan sebaiknya dilakukan? Ya, bisa dilakukan ketika kita masih di rumah sebelum berangkat, boleh dilakukan kayak potong kuku, potong rambut, dan seterusnya. Adapun ketika sudah di lokasi sana, ketika di Madinah umpamanya, maka yang mandi pakai wangi-wangian itu dilakukan sebelum niat ihram. Kalau kita Ya, bermikotnya sebelum niat ihram itu sudah dilakukan. kapan sholat sunnah ihramnya kita? Ya. Pengalaman umroh saya pertama, betulkah pada saat kita melaksanakan umroh itu sama saja seperti kita sholat? Karena banyak sekali saya melihat orang-orang ketika tawaf itu mereka menggunakan handphone mereka. Apakah ini diperbolehkan? Ya, sebenarnya yang sesuai dengan ketentuan sholat ketika tawaf, bukan sepanjang umroh ya. Ketentuan seperti sholat itu hanya pada saat umroh, artinya menjaga tadi najis, kemudian tetap dalam keadaan punya wudhu dan seterusnya. Itu yang disamakan dengan sholatnya. Adapun apakah dia boleh mengobrol, boleh berbicara, maaf bukan mengobrol, berbicara, kemudian merekam dengan HP dan seterusnya, ini konteksnya tidak membuat tawaf itu batal. Hanya saja masuk dalam bab kurang beradab. Jadi babnya adab. Ya, sebentar Bu, saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu ini supaya tidak terpotong. Setelah habis ini Ibu boleh bertanya ya. Jadi sekali lagi temanya adalah bukan membatalkan tawaf, tapi dalam bab urusan kurang sopan. Ketika kita sedang bertawaf, kita malah sibuk dengan merekam handphone kita dan seterusnya. Jadi upayakan kalau mau foto dan seterusnya setelah tawaf selesai. Setelah tawaf selesai, silahkan kalau mau foto, mau merekam silahkan. Tapi pada saat tawaf dianjurkan untuk menjaga adab, jangan merekam, walaupun dalam babnya tidak membatalkan tawaf. Gitu. Silakan Ibu, kalau yang mau dari bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kita bermikotnya di waktu asar. Ya, Kita di asar, setelah asar itu kita di samping sana terus kita berniat. Kapan kita sholat sunnah ihramnya? Kapan kita laksanakan Ustaz? Ya, pada saat setelah itu boleh Bu, walaupun itu di waktu ba'da asar tidak ada masalah. Itu kan Tidak ada bukannya masalah. waktu terlarang Ustaz untuk sholat. Ya, itu Berdasarkan. terlarang dalam kondisi kita di keseharian kita di luar safar. Jadi ada case-case tertentu untuk syar'i yang tidak ada masalah. Jadi itu bukan berarti kemudian sholat di waktu ba'da asar berarti haram, itu tidak begitu juga. Termasuk misal, ini contoh saja Bu sebagai contoh, sholat sebelum subuh namanya sholat fajar,
itu ada yang menyunahkan ketika kita tidak bisa sholat sebelum subuh, maka disunahkan sholat setelah subuh dengan niat sholat fajar, sholat sunnah fajar. Itu ada ulama yang membolehkan. Artinya ini bukan tentang fikih yang kemudian kalau begini berarti nggak boleh begitu. Bukan seperti itu. Jadi insya Artinya Allah tidak ada masalah. boleh kita sholat setelah asar itu masih boleh sholat Boleh, untuk boleh, boleh. sunat ihram. Boleh, boleh, boleh. Terbukti ada yang selesai tawaf di ba'da asar, mereka juga sholat di belakang makom Ibrahim, sholat 2 rakaat juga tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Terima Gitu, kasih Ibu. Ustaz. Ya, sama-sama. Sebelum ihram, pakai wangi-wangian, misal parfum. Nah, kalau sudah berihram, wangi parfum masih nempel. Boleh apa enggak? Tidak ada masalah. Tapi yang dianjurkan Tapi adalah yang disemprot parfum adalah badan, bukan di pakaian ihramnya. Adapun pakaian ihram dulu cuci masih ada wanginya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Gitu ya. Jadi wangi yang masih menempel itu tidak mengurangi atau membatalkan ihram itu sendiri, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh menggunakan setelah berihram. Itu yang dipermasalahkan. Kalau pakai kaos kaki ketika ihram, apakah boleh Ustaz? Untuk perempuan boleh, untuk laki-laki tidak boleh. Ya, untuk perempuan tidak ada masalah. Ya, bolehkah mencukurnya di Madinah atau sebelum mikot? Ya, kalau mencukur di Madinah tidak ada masalah, bahkan sunnah sebelum mikot. Tapi nanti setelah selesai sa'i, jangan sampai justru habis rambutnya. Jadi upayakan tetap ada disisakan rambut yang kemudian digunakan untuk tahallul setelah sa'i. Tapi kalau cukur rambut di Madinah tidak ada masalah. Itu juga bagian dari sunnah untuk mencukur yang perlu dicukur. Ya. Sa'i apakah boleh menggunakan kursi roda apabila kondisi hamil? Boleh. Di lokasi sa'i itu langsung ada deretan kursi roda. Nanti tinggal komunikasi dengan pihak mutawif kira-kira berapa real yang harus kita bayarkan untuk kursi roda. Gitu ya. Tidak ada masalah untuk sebenarnya yang hamil memang sebaiknya pakai kursi roda ya. Dari niat yang tadi Ustaz, lamanya 5 jam. Bila dalam perjalanan itu batal wudhu, gimana Ustaz? Apakah harus wudhu? Ya, kalau belum tawaf, Ibu wudhu dulu. Ya, Bapak wudhu dulu kalau belum tawaf. Adapun setelah tawaf, kemudian sa'i, kok batal, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sehingga kami sarankan begini, kami sarankan dilatih dari sekarang untuk menjaga wudhu. Menjaga wudhu itu maksudnya gimana? Ketika batal, upayakan wudhu. Ketika batal, upayakan wudhu. Atau ketika Bapak Ibu jamaah semua lagi ke kamar mandi, dilatih dari di Indonesia ini. Ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi bukan hanya cuci tangan, tapi wudhu sekalian. Dibiasakan, dilatih. Nanti insya Allah jadi lebih ringan. Tapi kalau tidak terbiasa, kita jadi di sana juga cukup repot untuk habis dari kamar mandi sekalian wudhu. Karena tempat kamar mandi itu nanti tempat wudhunya juga nggak dekat gitu. Ustaz, kalau mau umrohkan orang tua yang sudah meninggal, bagaimana waktunya? Ya, nanti di jadwal itu ada umroh 2 kali. Yang satu umroh pertama dari jadwal yang disiapkan dari AM Tour. Berikutnya ada umroh kedua. Jadi diberikan kesempatan 2 kali umroh. Dan itu dibimbing oleh mutawif yang sudah kita siapkan. Ya. Kalau lipstik misal dipakainya sebelum niat umroh, terus lipstiknya masih nempel tawaf, apakah umrohnya sah? Insya Allah sah. Yang tidak diperbolehkan adalah setelah berihram kemudian menggunakan make up. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Gitu ya. Bolehkah jika akan mengambil umroh sunnah saat tahallul pertama tidak mengunduli rambut? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting tetap dilaksanakan tahallul. Tetap dipotong dengan isyarat, kemudian nanti pada saat umroh kedua mau digundul habis tidak ada masalah. Yang penting keduanya tetap menjalankan tahallul. Kalau sudah memakai pakaian ihram bagi wanita, begitu sampai di hotel, bolehkah wanita melepas jilbabnya di depan suaminya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting harus dijaga, jangan sampai kemudian terjadi yang tidak diperbolehkan. Untuk doa dan bacaan-bacaan selama umroh, apakah harus dihafal? Tidak harus Ibu, Bapak, Ibu semua jamaah. Boleh dibaca, boleh. Makanya buku kecil itu nanti dibawa untuk kemudian dipelajari, dibaca terjemahnya, difahami,
Jadi umpamanya tidak hafal, paling tidak kita paham apa yang kita maksud dari bacaan itu. Ya, ya. Setelah umroh pertama selesai, apakah diperbolehkan mencukur rambut sebelum melakukan umroh kedua? Gimana maksudnya? Setelah melakukan umroh pertama selesai, apakah diperbolehkan mencukur rambut sebelum melakukan umroh kedua? Oh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting tahalul tetap dilaksanakan di umroh pertama maupun kedua, karena itu rukun dari umroh. Ya. Untuk umroh, kira-kira bisa diberi informasi baju ihram dan baju jubah yang harus dibawa, berapa baju. Itu nanti teknis ya, Bu ya. Untuk yang berapa baju, warnanya apa, nanti di materi teknis, supaya jadwal ini kita hanya bahas tentang hukum fikih dari umroh itu sendiri. Ya. Mau tanya saat kalau ahwat sudah niat ihram, mau ke toilet, apakah boleh buka baju? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau sudah ambil mikot, terus sudah pakai ihram, pakaian ihram, tapi dalam perjalanan pengen kencing, apakah setelah kencing harus ambil mikot lagi? Oh tidak, tidak harus mikot lagi, Bu. Mikot hanya sebagai awalan umroh, tapi cukup berwudu saja, sebagaimana yang ditanyakan. Cukup berwudu, ya cukup berwudu. Ya. Bisa bertanya, nanti untuk bacaan doa, ini seperti tadi ya, boleh dihafal, boleh dibaca, pakai transmitter, insya Allah juga disiapkan tergantung dengan kondisinya, gitu ya. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi sebanyak 7 kali. Ya, betul. Jadi Hajar Aswad dimulai, muter sekali ketemu Hajar Aswad, itu berarti 1 putaran. Ketemu Hajar Aswad lagi kedua kali, berarti sudah 2 putaran, dan seterusnya. Berapa kali umrohnya saat selama 10 hari? Insya Allah 2 kali. Insya Allah di jadwal yang disediakan adalah 2 kali. Adapun ketika umpamanya ada kesempatan mau umroh lagi, silakan menghubungi pihak mutawif agar mutawif tahu jamaah sedang melakukan umroh, gitu ya. Ketika di luar dari jadwal umroh. Kalau potong rambut bagi laki-laki, jenggot juga apa enggak? Saya sarankan malah jenggot jangan dicukur. Saya sarankan jenggot jangan dicukur karena itu bagian dari yang Nabi perintahkan untuk dipelihara. Adapun kumis itu sebaiknya dicukur juga, gitu ya. Ya. Eh, Boleh pakai ikat pinggang, boleh. Laki-laki boleh pakai ikat pinggang sepanjang ikat pinggangnya tidak berjahit, ya. Jadi boleh, tidak ada masalah. Tahalul untuk mencukur rambut, apakah boleh di luar tempat sa'i? Boleh, Bapak. Boleh, karena nanti lokasi barbershopnya itu malah justru di luar tempat sa'i. Setelah kita melaksanakan umroh, apakah kita diperbolehkan ke Ka'bah, Bukit Sofa dan Marwah sendiri? Tidak ada masalah. Khususnya yang ke Ka'bah tidak ada masalah. Untuk yang laki-laki kalau mau sholat di pelataran Ka'bah harus menggunakan pakaian ihram walaupun tidak sedang umroh. Itu aturan dari pihak Masjidil Haram. Ya. Apakah untuk pada saat perjalanan kita bisa berkunjung ke Jamarot? Insya Allah ada. Insya Allah kita berkunjungnya tergantung jadwalnya, tergantung jadwal yang sudah ditentukan dari pihak AM Tour. Ya. Tawaf tidak boleh pakai sandal yang menutup punggung. Kalau sandalnya jenis clog atau sandal karet yang punggung kakinya banyak bolong-bolongnya, apakah itu boleh? Tidak, Pak, tidak boleh. Jadi untuk laki-laki dianjurkan pakai sandal yang bisa dikatakan 80% terbuka. Jadi yang hanya menutup bagian atas itu hanya untuk pengait saja. Misal kayak sendal jepitnya. Kemudian kalau sendal gunung itu ada semacam kayak pengikat antara jari-jari, itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang sifatnya kayak sepatu penutup itu walaupun bolong-bolong itu tidak diperbolehkan. Karena dia tetap saja menutup bagian punggung kaki walaupun bolong-bolong ya. Untuk anak-anak bagaimana ya? Apakah perlu pakai baju ihram atau disesuaikan ukurannya? Ya, disesuaikan saja Bapak untuk anak-anak, khususnya anak-anak yang laki-laki ya, disesuaikan saja ya. Pakaian yang hendak digunakan umrah apakah boleh dicuci dengan pewangi saat tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Yang penting ketika sudah berihram baru tidak boleh ditambahi wewangian. Ya. Tanya Ustadz. Oh ya, monggo silahkan. Ya. Ustadz, usia saya kan 70 tahun. Ya, Seandainya Ibu. memakai itu pembalut, Hmm. Ustadz. Jadi kalau nanti jalan kita batuk macret gitu boleh apa enggak Ustadz? Enggak apa-apa, tidak ada masalah Ibu. Dalam udzur syar'i dia tidak ada masalah untuk digunakan pembalut, itu tidak ada masalah. Gitu nggih.
Nah, Nggih, insyaallah. Nggih, insyaallah. Ya Bu, gitu nggih jawabannya. Afan tadi lagi dipanggil. Ketika umroh bagaimana pembimbingannya yang ada ya ada tadi pembimbingnya Ibu, ada mutawif yang bersiap untuk mendampingi Bapak Ibu semua ketika sepanjang menjalankan ibadah umroh gitu ya. Umpamanya Ibu pengen punya doa sendiri juga tidak ada masalah gitu ya. Ihram itu selama program umroh atau ada waktu tertentu? Hanya waktu tertentu, hanya pada saat pelaksanaan ibadah umrohnya saja, mulai tadi dari mikot sampai tahalul. Jadi kalau pakai jam itu sekitar 5 sampai 6 jam. Sekitar 5 sampai 6 jam tergantung kondisi gitu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. Silakan Ibu. Ibu mau bertanya, bukan Ya, silakan. udah lumayan ini ya, lansia lah gitu ya. Ya, Ibu. Seandainya buang air kecil, buang air besar, kan kita otomatis kita bersuci ingin bersih banget kan ya, buat ngebersihin kotoran-kotoran itu. Nah kalau Ya. kita di hotel atau di ini kita pakai sabun itu nggak masalah kan, Pak Ustadz, untuk Ya, Kak, membersihkan najis itu. kalau kita sedang berihram tidak boleh, Ibu. Kalau sudah Kalau di dari Masjidil mikot, Haram, kalau di kondisinya sedang ibadah umroh atau sedang di luar umroh. Kalau sudah dalam mikot itu tidak boleh Ibu pakai sabun. tidak Dan boleh ya memang kalau tidak boleh. Tapi kalau sudah selesai tahallul, sudah habis itu hanya ke Masjidil Haram biasa, kemudian kita di luar dari ibadah umroh itu tidak ada masalah. Jadi kalau sudah dalam mikot dia tidak boleh. Mau di Masjidil Haram, mau di hotel tetap tidak boleh menggunakan sabun. Gitu. gitu. Ya. Ya, Gitu, Ibu ya. terima kasih Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau niat batal umroh untuk orang yang meninggal, apakah boleh diniatkan untuk lebih dari satu orang? Tidak boleh. Batal umroh hanya boleh satu orang satu kali pelaksanaan. Kalau umpamanya ada 2 orang, mungkin bisa dibatalkan orang lain yang tidak punya hajat badal. Jadi kita membadalkan hanya boleh satu orang satu kali pelaksanaan. Gitu ya. Kalau beda orang berarti beda umroh lagi. Gitu ya. Atau bolehkah menggunakan masker? Masker tidak boleh. Kalau kacamata boleh. Kalau kacamata boleh, tapi kalau masker tidak boleh. Ya, kalau kita buang air, kita harus bersuci sepertinya pakai sabun wangi, apakah tidak boleh? Tadi yang sudah ditanyakan Ibu ya, tidak diperbolehkan. Kalau dalam keadaan berihram maka tidak boleh. Untuk laki-laki setelah berihram, alas kaki harus sandal gunung atau sandal jadi harus dipakai di pesawat. Ya, sejak ihramnya Pak. Jadi kalau umpamanya ihramnya di pesawat, ya berarti sejak di pesawat sudah menggunakan alas kaki berupa sandal. Jadi kalau di pesawatnya pakai sepatu, ketika berihram maka dia harus mengganti dengan sandal. Ini saya cukupkan ya. Ini pertanyaan terakhir. Semoga yang lain nanti bisa terjawab atau bisa ditanyakan di grup. Nanti insya Allah kita jawab sebisa kita insya Allah ya. Terakhir nih, habis mikot tapi belum pakai ihram. Habis mikot tapi belum pakai ihram, pakai minyak wangi, boleh nggak Ustaz? Ya jadi gini, di mikot itu sudah berpakaian, tujuannya adalah untuk mengganti pakaian kita dengan ihram. Pertanyaannya, sudah baca niat atau belum? Oh belum, kalau belum baca niat maka boleh. Pakai parfum masih boleh. Jadi misalnya gini, datang ke tempat mikot pakai baju biasa. Sampai di lokasi mikot berganti pakaian ihram. Nah, ketika berihram, boleh nggak kemudian pakai minyak wangi? Pertanyaannya adalah sudah baca niat atau belum? Kalau sudah baca niat, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau belum baca niat, nanti dia masih boleh. Tapi kalau masuk ke bus, kemudian mutawif mengajarkan bacaan niat, mulai dari situlah maka ihram dimulai. Bahkan ihram dimulai, umroh pun sudah dimulai, berarti sudah boleh. Berarti masih boleh nggak pakai parfum? Jawabannya tidak boleh. Gitu ya. Itu yang bisa kami jelaskan karena di Jogja juga sudah mulai mendekati maghrib. Ya, jadi saya kembalikan kepada Mbak Putri. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Jika ada benarnya itu semua dari Allah, jika ada kekurangan, kesalahan, kefakiran, kedhaifan ilmu kami, semoga Allah mengampuninya.
Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih banyak Ustadz. Ini Bapak Sama-sama. Ibu, saya menambahkan sedikit ya kaitannya tadi Pak Ustadz menjawab kaitannya mikot begitu. Nah Bapak Ibu untuk yang rutenya Madinah dulu tidak perlu khawatir karena nanti saat di Madinah Bapak Ibu yang rutenya Madinah dulu baru Mekah itu nanti akan ada pemantapan manasik yang langsung dipimpin oleh mutawif. Atau Pak Ustadz yang mendampingi selama di sana. Terus saya menambahkan ya Pak Ustadz ya mohon maaf sekali Pak Ustadz tidak bermaksud menggurui ataupun atau apapun ya karena Ya, kalau ya, monggo. mikot ini ada beberapa beberapa mazhab mungkin ya ataupun Ya. pendapat gitu ya dari beberapa ulama. Memang ada yang tidak membolehkan mikot di bandara, tapi ada beberapa yang membolehkan mikot di bandara dengan catatan Ya. karena jarak dan sebagainya ya. Hitungannya Ya. mungkin di tempat landingnya si pesawat begitu. Tapi Ya. ya ada yang seperti itu. Soalnya saya beberapa kali mendampingi jamaah juga ada yang melakukan mikot di bandara. Tapi kalau misal Bapak Ibu yang memang lebih mantap untuk mikotnya di Ya'lamlam, dari tour leader pasti akan memandu untuk Ya. niat mikotnya. Yang jelas kain ihram ataupun pakaian ihram silahkan nanti disiapkan dari bandara atau masuk tas ransel ataupun koper cabin ya, sehingga nanti bisa dijangkau dan Bapak Ibu bisa meniatkan umrohnya di Ya'lamlam begitu. Iya, benar. Iya. Ya, syukuran Mbak Putri tambahannya. Sama-sama Pak Ustadz, mohon maaf. Nggak apa-apa. Bu, Bagus. ya karena memang waktunya sudah menunjukkan pukul 17.30 ya waktu Indonesia Barat ya. Saya rasa sudah cukup Pak Ustadz ya. Pak Ustadz mohon Ya, maaf ya. bisa diberikan doa penutup majelisnya Pak Ustadz biar nanti Ya, siap. ditutup saja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kalau dari saya sudah cukup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz mohon dibantu untuk doa penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukuran Mbak Putri, jazakillah khair. Masya Allah nih betul banget ya bahwa perihal fikih kita memang harus berlonggar-longgar. Artinya sepanjang ada pendapat ulamanya, Bapak Ibu tinggal milih mau nyaman yang mana, gitu ya. Ya, itu mari kita tutup majelis kita pada sore hari ini. Semoga Bapak Ibu diberikan oleh Allah paham ilmu, kemudian menjalankan amal dengan ilmu yang baik, dan diterima amal ibadahnya mabrur sehingga kebaikan terus bertambah pada kehidupan kita semua jamaah umroh dari AM Tour, dan semoga keberkahan Allah hadirkan kepada kita semua. Mari kita tutup majelis hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya doakan sehat sampai dengan keberangkatan. Tidak ada kendala, semuanya lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu waktunya ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.